Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa memulai pembelajaran pada pagi hari ini, yaitu tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan. Subtema 1, manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Muatan pelajaran bahasa Indonesia. Sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Al-Fatihah. Bahasa Indonesia, dongeng. Apa itu dongeng, anak-anak? Dongeng adalah cerita khayalan. Dongeng pada umumnya bercerita tentang kehidupan pada zaman dahulu. Dongeng biasanya berisi pesan atau amanat. Tokoh yang ada dalam dongeng bisa manusia, hewan, atau tumbuhan. Dongeng memiliki alur cerita sederhana. Unsur-unsur dalam dongeng atau ciri-ciri dalam dongeng. Yang pertama adalah tokoh, para pelaku yang ada dalam dongeng. Kedua, watak, sifat atau karakter tokoh dalam dongeng. Yang ketiga adalah latar, tempat, waktu atau suasana dalam dongeng. Dan yang keempat adalah alur, rangkaian peristiwa dalam dongeng. Kelima, amanat, pesan yang ingin disampaikan penulis dongeng kepada pembaca. Unsur-unsur dalam dongeng ada 5. Yang pertama adalah tokoh, watak, latar, alur, dan amanat. Mengenal karakter tokoh dalam dongeng. Tokoh adalah pelaku atau pemain yang terdapat dalam sebuah cerita, baik itu tumbuhan, hewan, atau manusia. Watak adalah penggambaran sifat tokoh dalam sebuah cerita. Contohnya adalah wataknya itu bersifat jahat, baik, lemah lembut, atau yang lainnya. Pesan moral adalah pelajaran moral atau pesan disampaikan seorang penulis kepada si pembaca yang dapat membedakan pelajaran hidup bagi orang lain. Maksud dari pesan moral ini begini: ketika kita membaca sebuah dongeng, pesan apa yang disampaikan dalam dongeng tersebut? Kita harus menjadi anak yang baik, atau kita harus jadi anak yang rajin, atau kita harus menjadi orang yang kuat, dan sebagainya. Dalam dongeng terdapat tokoh. Setiap tokoh dalam dongeng memiliki karakter atau watak yang berbeda-beda. Ada karakter yang mendukung tokoh utama, ada karakter yang menentang tokoh utama, dan karakter yang netral, tidak mendukung atau menentang tokoh utama. Dalam dongeng biasanya disampaikan secara langsung oleh pembuat dongeng, yaitu memberi nama atau sebutan. Jadi tokoh dalam dongeng ini biasanya langsung dibuat oleh pembuat si dongeng, yaitu dengan memberi nama atau sebutan. Karakter tokoh dalam dongeng ditemukan dengan banyak cara, antara lain yang pertama adalah disampaikan secara langsung oleh pembuat dongeng, yang kedua melalui percakapan antar tokoh, yang ketiga disampaikan oleh tokoh lain, dan yang keempat pendapat tokoh lain. Menemukan pesan dari teks dongeng. Dongeng merupakan cerita yang tidak benar-benar terjadi atau khayalan, atau juga disebut dengan fiksi. Dongeng biasanya berisi pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang kepada pembaca. Untuk menemukan pesan, kita dapat membaca atau menyimak dengan cermat. Contohnya, kebun penuh lubang. Ini ada sebuah percakapan ya. Ini sebuah contoh. Apa saja pesan yang kita dapat dari sebuah bacaan dongeng kebun penuh lubang? Yang pertama adalah sebagai seorang teman, ketika melihat temannya melakukan kesalahan, sebaiknya memberitahu dan menasihati dengan cara yang sopan dan baik.
Seseorang yang melakukan kesalahan sebaiknya langsung meminta maaf dan tidak mengulangi kesalahannya kembali. Ini adalah pesan yang terkandung dalam dongeng tersebut. Jenis-jenis dongeng. Mite. Apa itu mite? Dongeng dengan latar belakang sejarah yang mengandung hal-hal ajaib dan dianggap suci. Kedua adalah legenda. Dongeng mengenai peristiwa sejarah suatu nama daerah atau asal-usul daerah. Contohnya seperti sejarah daerah Giri, sejarah daerah Ketek, dan sebagainya. Fabel, dongeng yang menceritakan kehidupan hewan. Contohnya seperti kelinci yang baik hati. Hikayat, dongeng yang menceritakan kehebatan atau kepahlawanan seseorang. Contohnya seperti Prabu Siliwangi atau yang lainnya. Parabel, dongeng yang menggunakan perumpamaan untuk menyampaikan pesan moral. Ada 5 jenis-jenis dongeng. Contoh dongeng yang terkenal di Indonesia: Bawang Merah dan Bawang Putih, Malin Kundang. Menceritakan isi dongeng berdasarkan gambar berseri. Selain dalam bentuk paragraf, dongeng juga dapat disajikan dalam bentuk gambar berseri. Gambar seri maksudnya adalah gambar yang mewakili isi cerita atau dongeng. Dengan mengamati gambar seri, kamu juga dapat menemukan pesan dongeng. Langkah-langkah dalam menemukan pesan rangkaian gambar seri. Pertama adalah mengamati gambar dengan cermat. Kita amati, kita teliti dengan cermat. Memperhatikan susunan atau urutan gambar. Memahami setiap peristiwa pada gambar. Dan yang keempat, menemukan pesan dalam rangkaian gambar yang membentuk cerita. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.